Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Gempar Permana dari jurusan Administrasi Publik kelas 3C e-Government. Jadi kali ini saya akan menjelaskan pengertian Electronic Government dengan Electronic Governance. Jadi Electronic Government adalah suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik, suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Menurut The World Bank Group, Valiswendi mengatakan bahwa e-government ialah sebagai upaya pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara lebih baik. Yang kedua adalah e-government, merupakan wujud dari government yang dijalankan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah di dalam melakukan pelayanan publik ke masyarakat dengan berbasis teknologi informasi. Yang dapat dikatakan bahwa e-government merupakan bentuk dukungan terhadap jalannya e-government dengan menekankan hubungan antara masyarakat dan swasta berbasis teknologi informasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan antara e-government dan e-governance, yaitu yang pertama adalah one-way communication atau two-way communication yang disebut dengan auto-reply system. Jadi e-government menggunakan protokol one-way communication, yaitu bentuk komunikasi satu arah antara pemerintah ke masyarakat. Jadi pemerintah menyajikan informasi dan layanan-layanan publik secara online kepada masyarakat, namun sistem hanya menerima inputan dan memberikan output sesuai yang diperlukan oleh pengguna. Pemerintah dalam hal ini tidak dapat memberikan respon, sebab interaksinya hanya berlangsung secara searah saja, sedangkan pada e-government mengharuskan adanya auto-reply system, yaitu sistem untuk membalas secara otomatis terhadap suatu input. Atau auto-reply sistem ini menghubungkan antara pemerintah dengan elemen lain, yaitu pemerintah, swasta, masyarakat, tenaga kerja, ke dalam jalur komunikasi yang bersifat bidireksional atau jalur komunikasi dua arah. Jadi yang kedua, siapa yang mengatur dengan siapa yang diatur. Perbedaan kedua antara e-government dengan e-governance adalah perbedaan antara siapa yang mengatur dan siapa yang diatur. E-governance tidak hanya berdasarkan pada siapa yang mengatur, namun juga siapa yang diatur. Itu sebabnya di dalam e-governance terdapat hubungan antara pemerintah ke elemen lainnya, seperti bisnis, masyarakat, tenaga kerja, pemerintah. E-governance merupakan masa depan pemerintah digital, di mana diharapkan dapat menghilangkan korupsi di pemerintahan serta birokrasi yang berbelit-belit. Hal ini bisa terjadi karena e-governance mampu menciptakan prosedur desain, perencanaan, kebijakan, dan tata kelola yang mengikat seluruh elemen masyarakat ke pemerintah itu sendiri di dalam mewujudkan jalannya e-government. Pada e-government, semua hal pada e-government diimplementasikan dalam bentuk aplikasi dan layanan berbasis teknologi informasi. Sedangkan pada e-government digunakan konsep pemanfaatan teknologi untuk mengatur jalannya pemerintah dan perlunya pengatur di dalam jalannya pemerintah tersebut, sehingga terlihat jelas bahwa e-governance menjadi pengatur di dalam jalannya e-government. E-governance menjadi dasar dan petunjuk di dalam implementasi e-government. Jadi kesimpulannya, governance atau pemerintahan adalah suatu proses di mana organisasi non-pemerintah, privat, organisasi non-profit terus bertambah dalam penyelenggaraan pemerintah, terutama
proses pembuatan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan publik secara simultan berkorelasi antara level governance baik lokal, nasional, regional maupun global. Sehingga konsep governance bersifat multi-aktor, multi-level, serta multi-arah dalam transfer wewenang. Dengan demikian, e-governance didefinisikan sebagai penggunaan ICTS pada proses governance atau kepemerintahan yang multi-aktor, multi-level, dan multi-arah dalam dimensi horizontal dan vertikal. Sedangkan e-government merupakan salah satu komponen dari e-governance karena government merupakan salah satu sektor dalam proses governance. Jadi untuk menjalankan e-government yang baik harus dengan menjalankan e-government yang baik. Karena e-government pada intinya adalah penggunaan internet dalam pemerintahan. Sedangkan e-governance pada intinya adalah keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah agar tercapainya e-government. Ya, pembahasan kedua yaitu mengenai analisis IT governance. Website Angkasa Pura II. Jadi, Will dan Rush ini mendefinisikan IT governance sebagai keputusan-keputusan yang diambil yang memastikan adanya alokasi penggunaan TI dalam strategi organisasi yang bersangkutan. Federal Model adalah salah satu governance Archiplus dari 6 Archiplus, yaitu yang pertama Business Monarchy, yang kedua IT Monarchy, yang ketiga Feudal, dan yang keempat IT Duopoly, yang kelima Federal, dan yang terakhir adalah Anarki. Baik, selanjutnya adalah website Angkasa Pura II. PT Angkasa Pura II atau PESERA adalah badan usaha milik negara BUMN yang bergerak di bidang pengelolaan dan perusahaan bandar udara di Indonesia, bersama PT Angkasa Pura I yang menitik beratkan pelayanan pada Indonesia bagian barat. PT Angkasa Pura II bekerja di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri BUMN. PT Angkasa Pura II juga memiliki tipe organisasi yang mengambil keputusan mengenai IT secara bisnis monarki, di mana keputusan diambil oleh individu, grup, dan komite yang terdiri dari eksekutif bisnis senior. Di dalam PT Angkasa Pura II, dalam pengambilan keputusan melibatkan eksekutif bisnis seperti pemilik saham, komisaris, dan direktur. Jadi ini adalah website Angkasa Pura II, yaitu https://angkasapura2.go.id. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang tabel di atas. Jadi di dalam tabel ini terdapat IT Principles, di mana bisnis monarki masuk ke dalam decision dan federal juga masuk ke dalam input IT Principles. Yang kedua ada IT Arsitektur, di mana bisnis monarki masuk ke dalam decision dan feudalnya juga masuk ke dalam input IT Arsitektur. Yang ketiga ada IT Infrastruktur, di mana federal masuk ke dalam decision dan IT Duopoly masuk ke dalam input. Yang keempat ada Business Application, di mana IT Monarchy masuk ke dalam input dan IT Duopoly masuk ke dalam decision. Yang terakhir ada IT Investment, yaitu Business Monarchy masuk ke dalam decision dan IT Monarchy masuk ke dalam input.